Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Ferida Channel. Kali ini kebetulan saya mau memberikan tutorial bagaimana caranya kita membuat website dari WordPress. Teman-teman bisa mengacu ke hostingan atau localhost. Nah, di localhost ini teman-teman bisa bikin web server. Cuma saya tidak menjelaskan untuk di localhostnya ya. Jadi saya langsung dibuatnya di hosting. Oke, langsung aja teman-teman bisa lihat di tampilan ini. Kita buka hostingan yang saya pakai, itu di free DDNS. Nah, ini teman-teman bisa lihat di cloud hosting. Untuk price listnya teman-teman bisa lihat harganya di sini. Hostingannya ada hostingan XJS, ada yang SGXM, L. Di sini ada nominalnya. Nah, ini saya tidak menjelaskan lebih lanjut tentang price di sini. Untuk ordernya teman-teman bisa langsung aja buka webnya. Oke, kita langsung aja ke list user hosting yang saya punya. Kita langsung lihat. Saya mau masuk ke cPanel-nya. Oke, login ke cPanel. Kita masuk ke file manager. Nah, kebetulan saya tidak menjelaskan lebih detail untuk membuatkan domainnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk pembikinan domainnya itu domain setup. Nah, bisa teman-teman klik di sini. Ini domain saya yang sudah ada. Nah, ini ceritanya saya akan membuat subdomain di dalam RW11 ini untuk lingkungan RT7 dan RT2. Kita langsung aja ke file manajernya, di public HTML ya di sini. Seperti yang tadi teman-teman lihat, saya punya dua domain, itu Baiti sama RW11. Akan membuat web dengan WordPress di domain RW11. Kita buka public HTML dan alam 007 dengan alpes 007. Nah, ini yang akan kita bikin. Nah, ini ada WordPress, teman-teman bisa download di Google. WordPress terbaru sekarang itu, sebentar. WordPress. Nah, di sini WordPress-nya, WordPress.com. Oh, ini yang lama ya, sorry, kita keluar dulu. Nah, kita bisa download filenya di wordpress.com di sini. Nah, nanti filenya setelah teman-teman download, teman-teman klik upload file, masukkan atau drop file ke jendela upload file ini. Langsung aja ya kita ekstrak. Caranya adalah kita ekstrak filenya, tunggu
dulu sampai selesai. Oke, kita ekstrak aja di sini di subdomainnya alpes 002. Ini dia filenya, karena ini sudah tidak terpakai saya hapus. Oke, tidak usah hapus. Kita buka WordPress-nya, lalu kita pindahkan ke public, ke folder alpes 002. Move. Oke, sekarang folder WordPress ini saya hapus juga. Oke, sudah selesai, harusnya sih bisa dibuka. Coba nih dengan urutannya seperti ini. Jadi kita pertama taruh subdomain dulu, alpes, dan domainnya adalah rw11. Nah, di belakang ini adalah domain kepunyaan dari hosting ini, free DDNS ya. Jadi kita klik di sini, ini kita tutup aja deh. Nah, ini tadi tuh. Oke, ini di sini. Oh, sorry. Berarti sorry, alpes 002, sorry, rw11. Kita lihat. Nah, dia langsung ke proses install WordPress-nya. Kita cari bahasanya, bahasa Indonesia, lanjut. Tunggu sampai selesai. Dia bilang selamat datang, bla 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 bla, informasi. Jadi perlu juga kita untuk bikin database-nya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, ini adalah data yang diminta oleh si WordPress. Jadi kita sekarang tutup yang file manager, masuk ke sini, lalu kita buka MySQL Management, lalu kita create database baru. Nah, ini sudah ada nama database di depan, jadi extension di belakang saya tambahkan apa tadi? Oh, alpes ya, alpes 002. Create. Oh, sorry, passwordnya belum ya. Oke, tunggu. Selesai, create database. Nah, inilah database-nya. Lalu kita buka WordPress-nya, kita samakan ya, kita samakan. Oke, ini juga sama, passwordnya sama. Abaikan, selesai, ini tutup, kita klik kirim. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi ini. WordPress sudah dapat berkomunikasi dengan database. Jika Anda siap, sekarang saatnya untuk jalanan pemasangan. Klik. Oke, nama situsnya adalah alpes 002. Nama pengguna adalah admin. Passwordnya saya bikin udah aja lah, bagian mana. Oke, nggak usah samain aja lah, sama aja. Ini passwordnya. Terus ada indikatornya, dia bilang bahwa passwordnya ini lemah, tapi abaikan saja.
tegas, ulangi kata sandi, setuju. Lalu kita kasih emailnya, ini kasih email punya teman saya. Di sini halangi mesin pencari. Jadi kalau ini mau diindeks oleh Google, kalau ini kita checklist berarti Alpes ini tidak ditemukan. Ini abaikan saja, kita klik install. Kita tunggu. Oke, berhasil. Kita login. WordPress telah terinstall. Terima kasih, selamat bekerja. Log masuk. Oke, masukkan user dan sandi yang tadi kita buat. Usernya adalah admin, sandinya kita buat udah. Lalu klik masuk. Oke, sudah selesai. Masuk. Di sini ada pemberitahuan bahwa WordPress tadi yang kita gunakan adalah poin 581. Nah, ini ada notifikasi, ada pembaruan. Oke, kita klik pembaruan aja deh biar sekalian. Oke, pembaruan ke versi 5.9. Versi sebelumnya adalah 5.8.1. Oke, sebelumnya ini udah proses selesai. Ini untuk updatean, abaikan saja. Kalau teman-teman mau update silahkan klik update karena lumayan prosesnya, kurang lebih 5-10 menit lah. Lalu kita bisa lihat tampilan, tema, segala macam yang ada di sini. Ini menu adminnya bisa dilihat di sini, WordPress admin upgrade. Di sini pembaruan tidak diperlukan, basis data WordPress Anda adalah yang terkini. Lanjut. Nah, ini adalah tampilan web dari Alpes 002. Nah, kenapa muncul pertama seperti ini? Ini sebenarnya bisa teman-teman lihat di sini dashboard ya. Kita tukar deh. Ini adalah sebenarnya plugin pertama kali WordPress diinstal. Dia ada namanya plugin itu. Nah, ini Hello Dolly. Nah, sorry, sebenarnya harusnya udah ada di sini ya. Oh, ini cuma Hello Dunia. Jadi Hello Dolly ini menampilkan pemberitahuan, selamat datang di WordPress. Ini adalah post pertama Anda, penting atau hapus, kemudian mulai menulis. Nah, ini ada di sini. Ini bukan hanya sebuah plugin, namun mewakili harapan dan antusiasme dari sebuah generasi utuh dirangkum. Nah, ini kan ya. Oh, tapi nggak aktif ya. Coba klik aktifkan. Oke. Coba kita refresh. Tidak ada apa-apa. Sorry teman-teman, sepertinya bukan itu tadi WordPress itu. Ini aktifkan pembaruan otomatis Hello Dolly ya, kurang lebih begitulah teman-teman. Sorry kalau ada kesalahan. Sekiranya buat teman-teman yang ingin bikin web dari WordPress seperti ini tampilannya. Nah, kalau emang ada pertanyaan, kenapa tampilannya begini doang kan? Teman-teman bisa lihat di sini tampilan. Ini ada tema. Nah, banyak deh. Teman-teman bisa tambahin lagi tema baru di sini. Nah, ada 4.622 tema. Bebas, mulai dari jual beli, mulai bisa dilihat di sini. Di sini ada sortingannya, bisa dilihat blog, toko online, edukasi, hiburan, jenis makanan, banyak sekali. Tinggal teman-teman aja bisa berkreasi. Oke, kurang lebih seperti itu tadi. Mohon maaf jika ada kekurangannya, sekadar untuk informasi aja.
sekiranya ada pertanyaan atau apa, teman-teman bisa tanya. Oke, jangan lupa subscribe, like and share buat teman-teman. Terima kasih. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past.